Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Semoga kalian sehat-sehat terus ya. Nah, kali ini aku akan nge-review film fantasi yang pastinya seru nih guys. Judulnya Bridge to Terabithia, yang mengisahkan tentang petualangan dua orang bocah di sebuah hutan. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja yuk kita ke alur ceritanya. Jadi di awal cerita, kita diperlihatkan nih dengan seorang bocah laki-laki yang bernama Jesse Aarons. Ia terlahir di keluarga yang perekonomiannya cukup pas-pasan guys, yang mana orang tuanya hanya bekerja sebagai petani biasa. Dan penghasilannya pun hanya cukup untuk kebutuhan mereka sehari-hari saja. Walau demikian, ia memiliki ambisi yang kuat guys, menjadi seorang pelari tercepat di sekolahnya. Namun baru saja masuk sekolah, ia diharuskan untuk memakai sepatu bekas kakaknya. Hal ini dikarenakan sepatu lamanya yang telah rusak telah dibuang oleh ibunya. Dan saat ini mereka belum memiliki cukup uang untuk membeli sepatu baru. Melihat sepatunya yang terlalu feminim, ia dengan terpaksa mewarnai sepatu tersebut menggunakan spidol warna hitam. Di sekolahnya, ia terus saja dibully oleh teman sekelasnya karena miskin. Salah satunya cewek ini, namanya Janice. Ia merupakan pemimpin geng dari kelompok cewek. Dan juga beberapa komplotan siswa cowok lainnya. Kemudian di hari itu, mereka kedatangan murid baru bernama Leslie. Tak lama setelahnya, sebuah pertandingan lari pun dimulai. Saat mereka sedang bersiap-siap, Leslie tiba-tiba datang dan ikut bergabung dalam pertandingan tersebut. Jesse yang sudah lama menantikan pertandingan ini sangat antusias menghadapinya. Ia berlari dengan sangat cepat hingga ia berada di posisi terdepan. Namun hal itu tak berlangsung lama. Leslie menyusulnya hingga akhirnya ia memenangkan pertandingan tersebut. Jesse yang kecewa kemudian mengabaikan Leslie yang datang dan pergi dari tempat itu. Saat pulang sekolah, Jesse beserta adiknya yang bernama Mabel kemudian turun dari bus. Leslie pun ikut turun di tempat yang sama. Ternyata Leslie baru pindah dan tinggal di daerah sana juga. Leslie terlihat sangat akrab dengan ayahnya. Melihat itu, Jesse merasa iri karena di keluarga mereka, ayahnya lebih sayang dan lebih pengertian pada Mabel. Di sisi lain, Jesse yang masih anak-anak ternyata menyukai guru musiknya. Ia selalu memperhatikan gurunya itu saat berada di kelas musik. Melihat tatapan Jesse, Leslie pun menyadari hal itu dan menyarankan untuk memfotonya saja supaya Jesse bisa melihatnya setiap saat. Semenjak saat itu, hubungan pertemanan Jesse dan Leslie pun semakin membaik. Sepulang sekolah, mereka memutuskan untuk balapan lari dan tanpa disadari, mereka telah sampai di hutan. Di sana, mereka menemukan sebuah tali yang bergelantungan di atas sungai. Leslie kemudian mengatakan hayalannya tentang sebuah tempat ajaib. Dan tempat itu hanya bisa dimasuki menggunakan tali tersebut. Dan tiba-tiba, dengan berani, Leslie kemudian berayun menuju ke seberang sungai menggunakan tali itu. Dan anehnya, ia tiba-tiba menghilang. Jesse pun mulai panik dan menyusulnya ke seberang sana. Di sana mereka menemukan sebuah mobil tua dan rumah pohon yang sudah rusak. Leslie kemudian berkata kalau itu adalah bekas reruntuhan dari sebuah benteng. Jesse yang bingung hanya menanggapinya dengan diam. Kemudian Leslie tiba-tiba berteriak dan berkata kalau ia ada di sana untuk membebaskan tahanan dari Tuan Kegelapan. Seketika itu juga angin berhembus dengan kencang. Jesse pun tertarik dengan apa yang dikatakan oleh Leslie. Setiap hari setelah pulang sekolah, mereka selalu mencoba untuk memperbaiki rumah pohon tersebut. Jesse yang setiap harinya terlihat murung dan tak memiliki teman, terlihat senang dengan hal itu. Pribadi Jesse perlahan mulai berubah, dari yang pendiam menjadi seorang yang periang. Di rumah pohon, Jesse dan Leslie saling bertukar cerita tentang kehidupan mereka. Di saat itu, mereka tiba-tiba dilempari oleh seekor tupai. Awalnya Jesse melihatnya hanya sebagai tupai biasa saja. Namun, saat Leslie bertanya apakah dia benar-benar melihat bentuk asli dari tupai itu, Jesse mulai memfokuskan matanya. Dan tiba-tiba ia yang menyangka kalau yang tadi itu adalah seekor tupai biasa, ternyata adalah sosok monster yang mereka sebut sebagai Skooker. Lalu, Leslie memanjat pohon yang diikuti oleh Jesse. Anehnya, Jesse merasa seperti sedang melayang dan dengan mudah bisa memanjat pohon tersebut. Di sana, Leslie kemudian menunjukkan tempat yang indah. Awalnya Jesse membantah karena di sana ia tak melihat apa-apa kecuali hutan biasa. Namun, Leslie kemudian menyuruhnya untuk melihatnya sekali lagi.
Jessie kemudian mengucek matanya dan benar saja ia kemudian melihat tempat yang dimaksud oleh Leslie. Dan saat itu juga mereka menamai tempat itu Terabithia. Paginya Jessie mendapat kejutan ulang tahun dari keluarganya. Ia pun senang walau hanya diberi hadiah dan kue yang sederhana. Tak lama setelah itu, Mabel datang dan mengatakan kalau tanaman sayur mereka telah dirusak oleh sesuatu. Jessie kemudian mencoba membantu ayahnya untuk membersihkan kekacauan tersebut. Namun ayahnya melarangnya dan mengatakan kalau ia bisa melakukannya sendiri dan menyuruh Jessie untuk melakukan pekerjaan rumahnya saja. Leslie yang mengetahui hari ulang tahunnya Jessie kemudian memberikannya hadiah sebuah alat gambar yang harganya cukup mahal. Jessie pun berterima kasih pada Leslie karena ia sangat senang dan menyukai hadiah itu. Dan seperti biasa, sepulang sekolah, mereka menyempatkan diri ke rumah pohon. Namun sesampainya di sana, ada pohon yang tumbang dan hampir menimpa mereka. Leslie kemudian berkata kalau itu adalah ulah troll raksasa. Mereka kemudian menyelidikinya dan menemukan sebuah jejak kaki raksasa. Lalu, Leslie tiba-tiba berteriak dan berkata kalau mereka adalah pemimpin Terabithia dan tak ada yang bisa menghancurkan mereka. Paginya, saat di sekolah, Mabel kemudian mendatangi kakaknya dan berkata kalau Janice telah merampas permennya. Bahkan, ia juga memalak anak-anak yang hendak pergi ke toilet. Namun, Jessie mengatakan kalau ia tak mau bertengkar dengan seorang anak perempuan. Leslie kemudian memiliki ide untuk membalasnya. Di sana, Jessie memberikan sebuah kertas pada Leslie yang bertuliskan pemburuan troll akan segera dimulai. Mereka kemudian bertemu kembali di hutan. Di sana, Jessie memberi Leslie seekor anjing yang lucu. Leslie pun memeluk Jessie karena ia sudah sangat lama menginginkan itu. Lalu, Leslie menamai anjing itu dengan nama Franz. Saat mereka sedang melakukan pemburuan, tiba-tiba muncul troll raksasa dan mengejar mereka. Lalu, Franz menyerang dan membuat geli kaki dari troll itu. Ternyata itu adalah kelemahannya, dan akhirnya troll itu pun kembali menjadi pohon. Saat di rumah pohon, mereka membuat surat cinta untuk Janice. Awalnya Janice mengira kalau surat itu benar-benar surat cinta dari seorang anak yang populer di sekolahnya. Setelah lama menunggu di tempat janjian, anak itu justru pergi, dan Janice pun ditertawakan oleh teman-temannya. Mereka yang melihat itu merasa puas mengerjai Janice. Sepulang sekolah, Leslie mengajak Jessie untuk membantu keluarganya di rumahnya. Keluarganya terlihat harmonis, dan juga mereka sangat baik dan gak pernah memarahi Leslie. Jauh berbeda dengan keluarga Jessie. Di sekolah, Leslie bilang kalau Janice menangis di toilet. Jessie yang mendengar itu kemudian menyuruh Leslie untuk berbicara padanya. Lalu saat di bis terlihat nih kalau Janice sudah tak lagi berkumpul dengan teman-temannya. Leslie pun mengatakan kalau hal itu terjadi karena Janice dimarahi dan dipukuli oleh ayahnya. Tetangga mereka yang mendengar itu kemudian menelpon polisi. Karena hal tersebut, ia mulai dijauhi oleh teman-temannya. Saat di rumah, ayah Jessie kemudian menyuruhnya untuk mengambil peralatan di sebuah lemari penyimpanan. Namun, ia lupa mengembalikan kunci itu. Dan saat mereka mencari kunci itu, ternyata kuncinya telah hilang, guys. Ayahnya pun marah, karena kalau kunci itu hilang, mereka harus ganti rugi. Dan tanpa sadar, ayahnya pun mengatakan hal yang buruk pada Jessie. Saat sedang di bis, Jessie terlihat murung. Melihat itu, Leslie kemudian bertanya apa yang sudah terjadi. Di sana, Jessie kemudian mengatakan kalau ia sangat kesal pada ayahnya yang memarahinya kemarin. Lalu, Mabel tiba-tiba mengaku dan mengatakan kalau ia yang telah mengambil kunci itu dan memberikannya pada Leslie sebagai hiasan di hutan. Setelah pulang sekolah, mereka bergegas pergi ke hutan untuk mengambil kunci tersebut. Namun sesampainya di sana, mereka malah diserang oleh Skooker kayak gini dong guys. Dan tanpa diduga, tiba-tiba aja tangan Jessie berubah menjadi besi. Dengan itu, ia pun berhasil melawan Skooker-Skooker itu. Mereka kemudian berlari menjauh. Dan di tengah pelarian itu, mereka sempat diganggu oleh beberapa burung ganas di sana. Hingga akhirnya, mereka pun sampai di tempat kunci itu. Kumpulan Skooker ternyata sudah mengepung mereka. Mereka mulai panik. Beruntungnya, kawanan capung kemudian datang dengan bala bantuan yang banyak. Akhirnya, mereka pun berhasil menahan para Skooker dan burung-burung itu. Kesempatan itu kemudian Jessie manfaatkan untuk mengambil kuncinya. Namun tiba-tiba ia diserang oleh salah satu burung dan membuatnya terjatuh dari atas pohon. Beruntungnya, ia diselamatkan oleh troll raksasa yang wajahnya mirip Janice guys.
Tiba-tiba hujan pun turun. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke rumah. Air sungai juga sudah mulai meluap karena derasnya air hujan. Dan terlihat nih, Jessie yang tersenyum karena Leslie yang berlari sambil melambaikan tangannya. Paginya, guru musik Jessie yang mengetahui kalau Jessie suka menggambar, kemudian mengajaknya untuk pergi ke sebuah museum. Saat mereka berangkat, ia sempat melihat ke arah rumah Leslie. Namun, ia tak berniat untuk mengajaknya. Sepulangnya dari sana, ia disambut oleh keluarganya dengan raut wajah yang sedih dan mendapat kabar kalau Leslie telah meninggal karena tenggelam di sungai. Ternyata saat Jessie nggak ada, Leslie pergi ke hutan sendirian. Namun tali yang biasa mereka gunakan itu pun putus, yang membuatnya terjatuh ke dalam sungai. Jessie yang mendengar itu merasa syok dan kaget. Namun ia masih tak mempercayai hal itu dan pergi ke rumah Leslie. Dan terlihat nih, beberapa mobil polisi sudah ada di sana. Jessie dan keluarganya mengunjungi rumah Leslie. Ayah Leslie kemudian berkata kalau sebelumnya Leslie tak memiliki banyak teman di sekolah lamanya, dan melanjutkan perkataannya kalau Jessie adalah sahabat terbaik yang pernah ia miliki. Mendengar itu, Jessie merasa bersalah karena tak mengajak Leslie pergi bersamanya. Ia kemudian menemui guru musiknya itu dan berkata kalau lain kali mereka harus mengajak Leslie pergi bersama mereka karena ia pasti menyukainya. Di sekolah, Jessie tampak sangat sedih atas kepergian Leslie. Sepulang sekolah, ia pergi ke hutan berharap kalau Leslie masih hidup. Ia kemudian memanggil-manggil nama Leslie dan tiba-tiba ia mendengar suara yang memanggil namanya. Ia yang mendengar itu langsung menghampirinya. Namun ternyata itu adalah Mabel yang hampir terjatuh saat sedang melewati jembatan kayu. Jessie yang melihat itu pun memarahinya dan menyuruhnya untuk pulang. Saat ia kembali ke hutan, ia tiba-tiba dikejar oleh sesosok bayangan hitam. Karena panik, ia pun terjatuh dan tiba-tiba ayahnya pun datang dan memeluknya. Jessie pun menangis dan berkata kalau ia sangat menyesal karena di hari itu ia tak mengajak Leslie untuk pergi ke museum bersamanya. Di rumah, Jessie kemudian meminta maaf pada Mabel dan kemudian mengajaknya pergi ke hutan. Ia kemudian berkata kalau saat ini Terabithia sedang menunggu pemimpin yang baru. Ia kemudian membuat jembatan agar adiknya tak mengalami kecelakaan. Sesampainya di sana, mereka disambut oleh penduduk Terabithia yang menyambut mereka dengan senyuman. Film pun selesai. Gimana guys ceritanya? Seru gak? Kalau suka, bantu aku ya. Buat like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga. Dan kalau kalian punya rekomendasi film nih yang ingin aku review, boleh ya tulis judulnya di kolom komentar. See you!